Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ma'rifatun Novianti, NIM D93218106 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Setelah di video sebelumnya, saya sudah membuat tentang proses pembuatan jamu kunyit asam. Sekarang saya akan membuat video tentang bisnis plan atau mempresentasikan tentang bisnis plan jamu kunyit asam. Yang pertama yaitu pada bab pendahuluan ada latar belakang kenapa saya memilih produk jamu kunyit asam, karena pada zaman modern ini masih banyak orang yang ingin mengkonsumsi jamu tradisional, tetapi sudah jarang ditemui orang penjual jamu tradisional. Ditambah juga di Indonesia sekarang ini sedang terkena virus corona, dan salah satunya yaitu jamu tradisional ini bisa menaikkan imun tubuh, bisa meningkatkan imun tubuh salah satunya. Dan juga kenapa saya memilih jamu kunyit asam ini, karena bahan-bahannya itu mudah didapat, karena di pasaran itu masih banyak orang yang menjual bahan baku jamu kunyit asam serta harga-harganya itu masih murah. Jadi itu latar belakang saya mengambil jamu kunyit asam. Kemudian visi saya di bisnis plan ini yaitu menjadikan masyarakat Indonesia lebih mencintai produk yang alami dan menyehatkan. Kemudian ada visi yaitu melahirkan kembali produk minuman herbal, menciptakan minuman yang kaya akan khasiat dan menyehatkan. Yang ketiga, menciptakan minuman herbal dengan harga yang terjangkau. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengembangkan produk minuman herbal sebagai minuman yang disukai konsumen. Yang kedua, untuk mengembangkan produk minuman khas Indonesia yang menyehatkan. Kemudian pada bab 2 yakni profil usaha, itu ada nama usaha. Nama usaha ini itu bergerak di bidang minuman. Jadi kenapa saya membuat jamu kunyit asam? Karena jamu kunyit asam ini tidak hanya bisa dikonsumsi oleh kalangan lansia, tetapi juga remaja, dewasa, bahkan anak-anak itu juga bisa mengkonsumsinya. Kemudian jamu kunyit asam ini juga banyak memiliki khasiat tentunya untuk menjaga tubuh kita. Sekarang juga ada virus corona, jadi bisa meningkatkan imun tubuh. Kemudian jamu kunyit asam ini terbuat dari kunyit dan asam jawa yang ditambah dengan gula aren untuk menambah rasa manis. Cara membuatnya pun juga tidaklah rumit, sangat sederhana. Kemudian jamu kunyit asam ini beralamat di rumah saya, yaitu Jalan Pasiraya nomor 18, nomor RT 4 RW 1 Desa Wedi, Gedangan, Sidoarjo. Kemudian bidang usaha. Usaha jamu kunyit asam pada bidang minuman ini bermodalkan uang yang sangat terjangkau bagi saya yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Namun dengan saya memiliki modal yang sangat sedikit, tapi tidak mengurangi keuntungan yang akan saya terima di masa depan. Dengan produk yang saya buat ini saya ya sangat yakin bisa melejit, karena harganya itu murah, rasanya enak, dan juga memiliki banyak khasiat karena menggunakan rempah-rempah asli Indonesia serta menggunakan pemanis yang aman. Jadi di sini saya itu menggunakan pemanis dari gula aren dan ditambah dengan gula pasir, tidak memakai pemanis buatan. Kemudian analisis SWOT sebagai kelayakan usaha. Di sini kekuatan saya yaitu produk jamu kunyit asam ini dimaksudkan untuk memudahkan konsumen dalam pembelian dan pengkonsumsiannya. Jadi produk saya ini saya desain nanti dimasukkan ke dalam botol-botol. Jadi orang yang membeli itu langsung bisa mengkonsumsinya tanpa harus menyeduhnya, tanpa harus ngasih gula lagi, kemudian mengasih air dan diaduk lalu diminum. Jadi itu terlalu lama. Jadi saya akan membuat jamu kunyit asam ini sudah saya masukkan ke dalam botol-botol. Kemudian kelemahannya yaitu pada produk ini tuh cepat basi. Jadi minuman herbal ini tidak bisa bertahan lama di ruangan terbuka. Jadi misalkan kalau ingin tidak basi juga harus dimasukkan ke dalam kulkas, ataupun bisa setiap hari itu harus dipanasi di kompor. Kemudian yang ketiga ada peluang yaitu ini masih banyak orang yang ingin mengkonsumsi jamu tradisional, sedangkan sudah jarang orang yang menjual produk jamu tradisional, bahkan sudah tidak ada yang jual.
Oleh karena itu, saya akan membuka usaha tentang jamu kunyit asam ini sebagai peluang saya. Kemudian ancamannya yaitu melihat betapa mudahnya pembuatan proses jamu kunyit asam ini, jadi sangat dimungkinkan bahwa orang-orang itu bisa membuat sendiri di rumah. Itu ancaman dari bisnis plan saya. Kemudian di sini ada label dari produk jamu kunyit asam saya. Kemudian pada bab 3 ada strategi pasar meliputi segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmenting. Segmentasi pasar dari bisnis plan saya yaitu produk minuman herbal ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Jadi saya membuat jamu kunyit asam ini bisa dikonsumsi oleh lansia, remaja, dewasa, bahkan anak-anak. Karena rasa dari jamu kunyit asam ini tidaklah pahit, tetapi manis ditambah dengan asam. Karena saya juga membuat jamu kunyit asam ini dengan pemanis yaitu dari gula aren dan juga ditambah dengan gula pasir. Kemudian yang kedua ada targeting. Targeting yaitu targetnya itu bisa di kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia, khususnya pada daerah yang masih banyak peminat jamu kunyit asam tetapi sudah jarang ditemui penjual produk tersebut. Salah satunya di daerah saya sendiri, di Desa Wedi itu juga tidak ada orang penjual jamu. Kemudian yang ketiga ada positioning, yaitu tempat yang dijadikan usaha adalah di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya. Kemudian ada marketing mix 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama yaitu produk. Pada tahapan ini, produk kami olah sendiri dengan menggunakan bahan-bahan alami tanpa menambahkan bahan pengawet. Dalam proses pembuatan, saya juga memperhatikan kehigienisan produk agar tetap bersih dari kotoran dan kuman, agar produk ini bisa dikonsumsi oleh segala macam usia termasuk anak-anak. Dan jamu kunyit asam ini juga dibuat dengan pemanis alami yaitu dari gula aren dan gula pasir. Dan bahan-bahannya itu juga tidak hanya terbuat dari kunyit dan asam, tetapi saya tambah dengan rempah-rempah seperti kayu secang, kayu kapulaga, dan juga kayu manis agar dapat menimbulkan bau khasnya. Kemudian produk ini juga saya kemas ke dalam botol-botol agar mudah pengkonsumsiannya oleh konsumen. Jadi tidak perlu diseduh, tetapi tinggal dibuka tutupnya kemudian diminum. Dan fungsi botol kecil ini juga efektif dan efisien, bisa dibawa kemana-mana karena bisa dimasukkan ke dalam tas karena botolnya itu lumayan kecil. Kemudian yang kedua ada price. Saya menjual jamu kunyit asam ini dengan harga yang sangat terjangkau, tentunya dengan perhitungan modal awal yang telah saya keluarkan. Tetapi dengan saya menjualnya dengan produk dengan harga yang sangat terjangkau, tidak menurunkan kualitas dari produk jamu kunyit asam yang sudah saya buat, dan tetap berkhasiat, tidak mengurangi dan tidak menambah bahan pengawet apapun. Kemudian yang ketiga ada place. Pada tahap penjualan, saya lakukan dengan beberapa macam cara, diantaranya dipromosikan ke tetangga dari mulut ke mulut, kemudian saudara-saudara saya, kemudian dititipkan ke toko-toko terdekat, dan juga dijual melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WA, Twitter, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada promotion. Promosi yang saya lakukan yaitu ada dua cara, promosi online dan promosi offline. Promosi offline sendiri bisa saya lakukan dengan memperkenalkan produk yang saya buat terhadap tetangga-tetangga saya maupun saudara-saudara saya bahwa saat ini kita sedang dilanda virus corona dan salah satunya bisa meningkatkan imun tubuh itu adalah jamu tradisional. Kemudian kalau promosi online bisa saya share produk, foto produk, dan juga khasiatnya di media sosial seperti WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Kemudian pada bab 4 yakni ada proses analisis produksi. Yang pertama proses produksi. Kegiatan saya dalam melakukan proses produksi
jamu kunyit asam diantaranya yang pertama yaitu menciptakan gagasan atau ide baru mengenai produk apa yang akan saya produksi, dan itu sudah saya jelaskan di latar belakang kenapa saya memilih produk jamu kunyit asam. Kemudian yang kedua yaitu dalam memilih bahan baku. Dalam memilih bahan baku saya juga tidak asal dalam membeli, karena saya survei dulu ke dalam pasar. Dan di dalam pasar itu ditemui banyak sekali orang yang menjual bahan baku jamu, tetapi saya akan memilih dan memilah bahan mana yang lebih segar, dan itu yang akan saya gunakan untuk membuat jamu kunyit asam. Kemudian yang ketiga, dalam proses produksi saya mengedepankan kehigienisan terhadap produk yang akan saya buat. Jadi pada saat membuat jamu kunyit asam ini saya akan benar-benar mencuci secara bersih, mengupas, dan juga mencuci lagi, karena kehigienisan ini pada produk saya itu nomor satu, karena agar tidak menghilangkan khasiat dari jamu kunyit asam sendiri, karena jamu kunyit asam ini banyak sekali khasiatnya. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui manajemen produk yang saya ini baik atau buruk, saya menyusun laporan keuangan yang sesuai. Jadi setelah saya membuat jamu kunyit asam ini, saya juga membuat bisnis plan dan juga laporan keuangan kewirausahaan setelah nanti saya memasarkan produk. Dengan itu saya akan mengetahui untung rugi dari produk jamu kunyit asam yang saya buat ini. Kemudian ada peralatan dan perlengkapan. Sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan jamu kunyit asam. Yang pertama, peralatan yaitu membutuhkan mangkok kecil, panci, pisau, kompor, sendok, pengaduk, teko plastik, botol kecil, penyaring, dan corong plastik. Kemudian dalam pembuatan jamu kunyit asam ini membutuhkan bahan-bahan. Yang pertama, kunyit seperempat, kapulaga secukupnya, kayu manis secukupnya, kayu secang secukupnya, asam jawa 1 ons, gula pasir setengah kilo, gula aren seperempat, dan air 4 liter. Caranya yaitu untuk membuat jamu kunyit asam, yang pertama kita membersihkan atau mengupas kunyit terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita mencuci secara bersih dan dipotong-potong secara tipis kunyitnya. Kemudian sambil kita memotong, kita menyeduh air. Kita memasak air hingga mendidih. Kemudian setelah air mendidih, kita masukkan kunyit asam, kayu manis, kayu secang, kapulaga. Setelah itu kita aduk sebentar. Setelah diaduk, kita tambahkan asam jawa, gula aren, dan gula pasir. Dan kemudian kita tutup pancinya dan tunggu hingga air itu mendidih. Kemudian setelah mendidih, diamkan. Dan itu lebih utamanya bisa diangin-anginkan di bawah kipas supaya lebih cepat dingin. Setelah itu disaring dan dimasukkan ke dalam botol, dan jamu ini bisa dinikmati dalam keadaan dingin ataupun panas atau hangat. Kemudian bab 5 yaitu penutup, kemungkinan perluasan usaha. Dengan berbagai jaringan pemasaran yang ada, baik dengan cara online maupun offline, dapat memperluas pemasaran. Mengingat inovasi produk yang berbeda dengan pasaran membuat konsumen mudah dalam mengkonsumsinya. Kemudian kesimpulannya yaitu dari kegiatan yang saya lakukan ini menunjukkan bahwa semua pelajar dan mahasiswa sangat memerlukan pendidikan edupreneurship seperti ini. Melalui pendidikan seperti ini dapat melatih pelajar dan mahasiswa untuk berwirausaha sejak dini. Dengan pendidikan edupreneurship, kita juga bisa langsung melakukan praktek, mulai dari produksi, pengemasan, hingga pemasaran. Dan dengan adanya pengalaman yang sudah kita dapatkan, dapat menjadi bekal buat kita untuk membuka usaha suatu saat nanti. Dengan ketelatenan dan keinginan untuk berwirausaha, pasti semuanya akan berhasil. Serta tidak lupa dengan adanya modal. Jadi dengan adanya pendidikan edupreneurship di sekolah maupun di mahasiswa itu sudah menjadi bekal untuk diri kita sendiri sejak dini, untuk kita bisa melatih kewirausahaan, sehingga pada masa depan jika kita mau membuka usaha, kita sudah mempunyai pengalaman dalam berwirausaha. Sekian dari bisnis plan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.